komunitas-komunitas yang ada di Kabupaten Tangerang. Kali ini ada dari Manusia Tunas Kelapa nih. Ini berbau-bau kelapa, nih teman pastinya udah tahu. Kalau udah berbau kelapa adalah komunitas pramuka. Tapi kali ini pramuka yang kayak gimana? Aku bakal ngobrol dengan Bang Rizwan. Wah, halo Bang Rizwan. Halo. Halo Bang Rizwan. Gimana kabarnya? Alhamdulillahirobbilalamin. Baik ya. Bang untuk Rizwan saat ini baik. untuk saat ini baik. Bang Rizwan dan juga Manusia Tunas Kelapa nih. Dan aku nggak langsung nanya Tunas Kelapa ya. Mungkin aku nanyain tentang Bang Rizwan nih. Bang Rizwan sebenarnya basicnya apa nih? Kok bisa membuat Manusia Tunas Kelapa? Gitu. Aktivitas saya untuk saat ini sih saya masih jadi guru, salah satu guru honor di sekolah dasar di SD. Iya, Bapak pasti ngawasin anak-anak yang imut itu butuh kesabaran, iya kan? Iya, betul. Di salah satu sekolah di daerah mana tuh, Bang? Di Sindang Jaya. Oh, Sindang Cisoka ya? Pasar Kemis. Oh, Pasar Cisoka, Sindang Jaya. Dempetan. Iya, Pasar Kemis ya, lumayan jauh. Berarti dari Pasar Kemis ke sini naik mobil jam berapa jam tuh? 1 jam. Rumah saya, kalau rumah saya tuh di Cikupa, Kak. Oh, di Cikupa. Mulia Asri 1. Oh, dari aktivitasnya lumayan jauh ya. Lumayan. Cikupa, terus Pasar Kemis. Dan ada tolan, jadi Bang Rizwan ini salah satu pendiri atau bisa disebut pendiri. Pendiri dari channel Manusia Tunas Kelapa. Ini kalau Anda tolan ini pasti udah tahu yang namanya YouTube. Kenal banget sama aplikasi yang berisi tentang video-video yang bisa kamu tonton setiap saat nih. Dan kalau kamu lagi buka YouTube sekarang, lagi dengerin radio, terus lagi megang HP, buka YouTube cepetan dan klik Manusia Tunas Kelapa. Di situ ada video-video tentang edukasi masalah pramuka. Mau tahu lebih lanjutnya bagaimana, nanti aku bakal ngobrol lagi dengan Bang Rizwan. Ya, kan? siap. Ya, nanti juga kayaknya kamu bisa lihat videonya, ada muka aku yang ganteng di situ. Di channel Manusia Tunas Kelapa ya. Langsung cek. Nanti aku bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng Bang Rizwan. Oke. Kata Bang Rizwan, katanya gara-gara ada COVID-19 nih, akhirnya para anak-anak pramuka yang kreatif bikin channel YouTube. Betul. Ini gimana kok bisa ke YouTube gitu? Di tongkrongan, Kak. Jadi Oh, di tongkrongan. Rumah saya itu salah satu tempat tongkrongan teman-teman pramuka. Yes, asik. Anggota-anggota pembina muda gitu, kalau bisa dibilang anggota pembina muda. Gara-gara COVID, kegiatan pramuka dikosongin. Oh iya. Sama sekali nggak ada tuh, Kak. Dari sekabupaten ya, nggak boleh ada kegiatan pramuka-pramukaan gitu ya? Bukan cuma kabupaten, Kak, kalau COVID. Oh, Indonesia. Iya, benar. Nah, makanya kita mikir kita tetap pengen ngedukasi, karena kita rata-rata ngebina di sekolahan. Oh, jadi pembina. Siap. Pramuka. Makanya terciptalah Manusia Tunas Kelapa. Dan sasaran bidik. Kalau misalkan YouTube kan pasti ada kayak kita nih mau ngebidik orang-orang usia segini, terus juga channel-channel yang membangun hal-hal pramuka lah, ini udah jelas ya. Orang-orang yang didatangkan juga pasti orang-orang yang seperti ini. Kira-kira bidikan Bang Rizwan dan tim itu mau kemana nih channel pramuka ini? Jadi tujuan saya pertama buat Manusia Tunas Kelapa itu sebenarnya untuk edukasi pramuka tersendiri. Jadi ternyata banyak ilmu-ilmu pramuka yang nggak tertanam di buku. Oh, dalam buku boycott ya? Boyman. Kok boycott sih? Waduh, kayaknya gue pengen memboikot sesuatu nih. Boyman. Buku Boyman. Jadi banyak ternyata ilmu-ilmu dari narasumber saya yang saya bilang narasumber tersebut itu banyak yang tidak tercatat di buku. Makanya dengan kita nyamperin para narasumber hebat itu, kita dapat ilmu dari situ, Kak. Makanya kita bisa menyebarkan ilmu dari satu konten ke konten yang lainnya. Luar biasa, keren juga sih ya. Ternyata ada suatu hal yang nggak bisa dituliskan di buku, tapi bisa didapat dengan cara ngobrol. Betul. Itu dia dong. Betul. Ngobrol, kopi, gorengan, udah dong. Makanya kita tema konten kita itu namanya ngeduprak, Kak. Apa tuh ngeduprak? Ngerumpiin dunia pramuka. Kreatif loh. Aku juga punya ini loh, sound efek tepuk tangan loh. Iya. Ngeduprak, ngerumpiin dunia pramuka. Ini kreatif banget asli. Dan channel-channelnya juga Hanetolan buat kamu yang pengen banget
tahu masalah pramuka dan juga dunia pramuka, di sini juga ada ngebahas soal pasal-pasal tuh ya. Wah banyak Kak, undang-undang kita bahas, tentang kesejahteraan kita bahas. Kesejahteraan Iya. apa nih? Jadi ya di undang-undang itu kayak kesejahteraan pembina, Oh, kesejahteraan iya. anggota pramukanya gitu. Benar-benar. Apalagi kalau misalkan ada di kabupaten yang kakek-kakek yang naik sepeda terus pakai baju pramuka. Kak Herman. Kak Herman, Nah, gitu. itu juga kita sempat pengen ngedatengin, cuma saya pribadi belum tahu letak strategis dianya di mana. Di mana gitu. Saya dulu sekolah di Cisoka gitu Betul. ya, SMP. Dan SD di Pesanggerahan. Jadi di Pesanggerahan saya ketemu dia pakai baju pramuka naik sepeda. Dulu sepedanya masih sepeda ontel kalau nggak salah. Nyampe sekarang Kak. Sampai sekarang ya? Pernah punya sepeda yang modern gitu Kak, yang sport gitu, cuma diambil orang. Aduh, Ya, iya. kurang ajar amat yang ngambil. Pas pakai Aduh. mahal lagi. Ya, gimana Itu lah dia. gitu. Aduh guys, tolong dong kalau yang ketemu ya. Dan saya SMP di Soka, dia masih pakai sepeda ontel. Saya sekolah di Tiga Raksa, dia ada pakai sepeda ontel, itu dia naik sepeda ontel kemana-mana gitu. Bahkan Aduh. yang setahu saya dia sampai ke Cibubur Kak, Jakarta itu dia naik sepeda. Dan betisnya kuat Ini banget. yang saya juga nggak tahu dia ke Padang atau kemana gitu Kak. Itu dia tetap naik sepedanya. Cuma saya nggak tahu dia pakai pesawat dulu atau enggak. Yang pick jelas up-nya dia ya, iya. naik sepeda. Nah, itu dia yang paling keren menurut aku di dunia pramuka adalah mentalnya gitu. Ada mental yang nggak bisa digugurkan gitu. Iya. Kalau misalkan punya niat sesuatu yang ya aku pengen ke Padang, mau naik Vespa, sepeda, mau jalan kaki juga ya hayu aja ke Padang Betul, gitu Kak, kan. betul. Anak pramuka tuh keren banget, guys. Apalagi kalau zaman sekarang ada anak-anak yang suka hiking nanjak gunung, tapi bukan anak pramuka. Iya, Gitu benar, kan. benar. Itu tuh. Ini wajib juga nih buat kamu yang suka naik gunung nih. Aku juga salah satu orang yang pernah beberapa kali naik gunung, tapi bukan anak pramuka. Pecinta alam. Pencinta alam juga. Dibilang pencinta alam juga enggak, Bang. Oh, enggak ya? Iya, Bang. Soalnya masih buang sama sembarangan. Iya, iya. Iya udah ada telan nih ya. Nanti aku masih ngebahas soal channel YouTube dan juga keseharian-keseharian apa aja sih yang udah didapat dari channel YouTube ini. Jadi jangan kemana-mana. Balik lagi nanti bareng Harit sampai setengah berapa ayo. Sampai nanti jam 8 malam, oke? 91 FM Tangerang Radio, satu suara untuk kearifan lokal nih, ada telan nih. Masih bareng Haris di acara Suara Komunitas dan bareng Bang Rizwan dari Manusia Tunas Kelapa. Dan Bang Rizwan bisa ngejelasin sejarah singkat dari Manusia Tunas Kelapa nggak sih? Bisa banget, bisa banget. Jadi Gimana? kita lahir itu tanggal 12 April. 12 bulan. 12 April 2020. Oh, Jadi di 2020. masa-masa pandemi kita lahir Kak. Wis. Agak sulit seharusnya ya. Iya. Jadi kita lahir gara-gara bete. Bete. Bete sekolahan libur, aktivitasnya ngerem doang. Akhirnya kita berpikir kenapa nggak bikin channel YouTube dengan tetap berbau pramuka, nggak konten-konten yang lain tapi tetap pramuka gitu. Enggak konten prank makanan isinya Iya. toe-toe gitu Iya, kan. gitu lah, Kak. Aduh. Tapi setelah itu makanya terbentuk ini. Dan gimana cara bisa ada 5 orang gitu? Apakah emang itu ide bersama? Jadi kita biasa nongkrong, biasa diskusi itu cuma berlima. Di antaranya saya, ada Maulana, ada Kak Febi atau Ahong, ada Dede atau Kodel sama Fajar. Oh, aja. Kebetulan kita semua punya bidangnya masing-masing. Kayak misalkan saya bisa wawancarai orang. Iya. Dalam artinya nanya-nanya jago lah. Iya. Ada yang bisa pegang kamera. Ada yang bisa dekorasi. Ada yang bikin nyusun skrip. Oh, Sama ada yang bisa ngedit. Lengkap itu kali. lengkap sebenarnya. Sudah itu ya kan, nggak ada yang kurang. Yang kurangnya cuma satu, manajernya lah. Iya. Iya. Jadi dari kelebihan itu bisa menyatukan kalian ya. Betul Kak. Benar. Kalau misalkan pandemi ini selesai dan hal apa lagi yang akan dilakukan dari Manusia Tunas Kelapa nih kira-kira? Banyak banget Kak. Jadi kalau misalkan kegiatan pramukanya sudah berjalan, sebenarnya kan kegiatan pramuka sebelum pandemi banyak banget Kak terutama di Kabupaten Tangerang. Hampir benar-benar gila sama yang namanya pramuka. Kegiatan tuh hampir setiap minggu itu ada. Oh, Jadi kok aku nggak tahu ya? Nah, Aku hampir setiap kudet ya. minggu, Kak. Kalau misalkan mau dapat informasi tentang kegiatan pramuka harus gimana tuh? sebenarnya
kegiatan-kegiatan di pramuka itu lebih banyak di sekolah-sekolah, Kak. Jadi di sekolah-sekolah. Jadi wajar kalau misalkan orang luar itu nggak tahu. Iya, aku emang orang luar angkasa. Jadi makanya informasi-informasinya itu ya adanya di sekolah-sekolah. Tapi berkat Manusia Tunas Kelapa mungkin nanti kita bisa ngasih tahu. Apalagi sekarang di YouTube kayaknya ada fitur baru bisa kayak bikin story Instagram. Betul ya kan? betul. Nah, itu bisa dipantengin, makanya jangan lupa di-subscribe nih ya. Subscribe channel Manusia Tunas Kelapa nih yang udah 1027 ya? Iya, betul. Nah, subscribernya nih, ayo dong dibantu dong. Nanti setelah ini aku subscribe deh. Terus gimana lagi nih, Bang? Kira-kira? Ya, jadi kita pengen ngeliput kegiatan-kegiatan mereka, kegiatan-kegiatan pramuka. Ya, yang kita pengen tampilin sih pramuka tuh bukan cuma berkemah. Nah, itu dia, mindsetnya diubah ya, Bang ya. Jadi pramuka juga bisa modern. Nah, itu dia. Nah, menurut Abang sendiri, pramuka yang modern, pramuka yang akan terjadi di masa depan itu kira-kira pramuka yang akan seperti apa nih, Bang? Yang saya tahu itu pramuka yang berkarakter. Wah, gimana? Cuma itu aja, Kak. Oh, siap-siap yang punya karakter dalam dirinya. Karena emang adanya pramuka itu buat ngebentuk karakter anggota-anggotanya. Jadi ya udah tertuang sama yang namanya Trisatya sama Dasadharma. Dasadharma. Oke, benar-benar mencintai sesama manusia. Cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Iya, gila. Gue masih ngelotok kan itu lagi gini-gini. Jangan ngeledekin gue lo ya. Aduh. Terus ketika pandemi ini selesai dan juga banyak kegiatan, apakah akan ada penambahan perekrutan anggota gitu? Atau akan tetap terus kompak dengan 5 orang ini? Saya sih pengennya cukup berlima. Cuma ada teman-teman yang mau bergabung, kami open. Enggak ya. Nah, buat teman-teman semua yang punya ide-ide kreatif juga kira-kira bisa banget ya ngasih ide-ide kayak nih, Bang, channelnya kira-kira harus datengin bapak ini biar saya yang bayarin. Wah, gitu kan bagus ya. Senang banget saya. Senang dong. Iya, ada masukan, ada solusi. Iya, gitu. betul. Nah, Handetolan, kira-kira nih ya buat kamu semua yang pengen nanya sesuatu tentang Manusia Tunas Kelapa, langsung aja mention di Instagram Tangerang Radio. Kamu boleh DM atau komentar di postingan mana aja. Terserah kamu, bebas. Nanti aku bakal kasih tahu pertanyaannya ke Bang Rizwan. Jadi jangan kemana-mana. Oke? Yuk, nanya-nanya ke Bang Rizwan. Boleh nanya kan ya, Bang? Boleh banget. Boleh banget dong. Tapi setelah yang satu ini. Oke. Banyak hal yang bisa digali selain tentang ilmu komunikasi, kayak semapur ya kan ya? Iya, betul. Semapur, morse. Itu komunikasi yang luar biasa loh, ya kan? Isyarat gitu kan. Kalau misalkan nih Indonesia sedang berperang kembali, wah asik. Kita membutuhkan itu, ada telan. Nah, tapi yang paling bisa dianggap sulit adalah keresahan dari dalam pramuka. Sebenarnya yang membuat resah dari pramuka itu sendiri apa sih, Bang? Kira-kira, Bang? Banyak banget. Banyak banget. Yang paling sulit itu minat, Kak. Minat dari anak-anak atau minat dari orang-orang nih? Karena masih banyak orang-orang yang berpikiran kalau pramuka itu ya cuma panas-panasan, nggak ada dampak positifnya gitu, Kak. Iya. Nah, itu yang paling sulit. Terus yang kedua, banyak orang-orang juga yang berpikiran pramuka nggak menghasilkan apa-apa. Itu dia yang salah. Kamu lihat dong sekarang, gitu kan? Jangan nyebut merek ya. Iya. Ya, siap. Nggak, sebenarnya orang pramuka walaupun panas-panasan banyak yang cantik. Banyak banget kan ya. Kalau ada orang bilang pramuka hitam, hey, itu bukan pramuka, itu api. Oke. Terus kira-kira yang bisa menjadi resah di kalangan pembina di saat melatih anak pramuka nih, kira-kira apa nih, Bang? Nah, yang kayak gini nih, Kak. Jadi di masa-masa kayak begini, pembina pramuka semuanya hampir rata-rata off. Mungkin ada beberapa yang melalui daring atau pembelajaran online gitu, Kak. Cuma menurut saya efektifnya agak kurang karena emang rata-rata pramuka kan mainnya di lapangan, Kak. Jadi mereka harusnya lebih banyak praktek dibandingkan teori. Benar. Kayak simpul-simpulan gitu kan. Itu kan benar-benar kita harus ngelihat gitu. Itu simpulnya bener atau enggak gitu. Enggak cuma
ngeliat di buku, Kak. Iya, Itu. gitu. Kalau ngeliat di buku kayaknya nih aku benar belajar di buku gitu ya. Kok simpul aku nggak sama kayak di buku ini gimana gitu kan? Ini yang salah simpul aku apa bukunya nih? Itu. Begitu. Dan juga biasanya di zaman kayak gini anak-anak bener yang dimaksud Abang Rizwan, banyak anak yang kurang minat dengan pramuka ketimbang anak zaman dulu. Betul, setuju. Kira-kira itu dari menurut pandangan Bang Rizwan, kira-kira kenapa nih Bang? Karena pramukanya dirasa gitu-gitu aja. Dirasa gitu-gitu aja. Karena gini, Kak, mungkin Bang Aris sadar kalau misalkan Abang SD misalkan pramukanya belajarnya Semapur, iya ya kan? SMP belajarnya apa? Semapur juga. Iya, SMA belajarnya Semapur juga. Padahal nggak gitu, nggak gitu. Kalau misalkan kita mengikuti tata cara yang benarnya, pramuka belajar hidup sebenarnya, Kak. Jadi kehidupan kita itu benar-benar diterapkan kalau misalkan kita tahu yang namanya pramuka. Intinya gini deh, Kak. Kalau misalkan kita mengamalkan yang namanya Trisatya dan Dasadharma, hidup kita benar-benar bisa jadi termasuk orang yang paling bahagia di muka bumi. Karena kan poin-poin yang di Dasadharma kan, Kak, benar-benar sakral semua tuh. Salah satunya apa sih Bang? Yang paling penting. Yang paling penting dan paling benar-benar harus diitin takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, Kak. Itu yang pertama ya. Karena kalau udah takwa 2, 3, 4 sampai 10-nya insya Allah bisa, Kak. Jalan. Bener, ya. Kak. Ya, berarti ini haditolan ya, bukan berarti pramuka itu nggak ada hasilnya, kayak kita cuma belajar sandi-sandian, kita belajar diriin tenda. Toh sekarang ada tenda yang tinggal masukin apa namanya? Selongsong doang gitu kan. Masukin tenda tenda gampang gitu kan. Enggak, haditolan. Ternyata ada banyak hal yang bakal digali dalam pramuka. Salah satunya juga rohaninya. Betul, gitu, betul. Ya kan. Sampai-sampai ada bapak-bapak yang menurut aku rohaninya kita sebut kakek ya. Kak siapa tuh? Kak Herman. Kak Herman itu benar-benar rohaninya sudah luar biasa menurut aku. Jadi udah menjiwai banget, Kak. Benar-benar sih, kemana-mana pakai seragam pramuka gitu ya. Ini yang aku herankan gitu ya. Orang seperti ini gitu, yang ngangkat banget nama pramuka, yang bisa dibilang dia kemana-mana pakai seragam pramuka gitu kan, datang ke acara pramuka, kok bisa gitu? Apa ya, hidup masih jalan-jalan kemana-mana pakai sepeda gitu. Ada akhirnya mindset orang bilang, wah jangan ikut pramuka, nanti kamu kayak dia kemana-mana naik sepeda, gitu kan? Betul. Bener. Dan kira-kira buat trik Bang Rizwan sendiri, Bang Rizwan pembina pramuka kan? Iya, salah satu pembina. Trik Bang Rizwan sendiri untuk menggait anak-anak biar minat kepada pramuka itu gimana nih Bang? Yang pertama saya modern, Kak. Modern. Jadi harus modern dulu. Oh, gitu. Jadi ya gimana caranya nggak gitu-gitu aja. Kita kalau misalkan pramukanya cuma campingnya di sekolah, kita gimana caranya campingnya harus ke gunung. Oh iya, benar-benar. Kalau misalkan dulu kita masih jalan-jalan ke kampung, kita alihin ke museum-museum. Jadi pramukanya tetap ada pramukanya, cuma kita lebih modernisasi lagi. Oh iya. Kita alihin dari masa yang dulu, kita ubah menjadi masa yang sekarang. Kayak jadul dulu tuh kayak emang bener-bener pramuka tuh hikingnya ke desa-desa gitu ya kan. Jadi harus ngikutin zaman juga. Bener-bener. Zaman aku SMP emang gitu sih, jalannya ke desa-desa, terus lewatnya tengah sawah. Tapi itu dapat loh Bang. Maksudnya kita dapat apa ya? Dapat hikingnya gitu. Untuk sekarang kayaknya nggak akan dapat, karena kan sawahnya agak susah. Iya bener, makanya kita alihinnya ke situ. Bener-bener aku inget, wah sawah di belakang rumah gue udah jadi perumahan bos, gitu kan? Aduh, bener. Jadi agak susah, Kak, karena ya itu tadi, kalau kita nggak ngikutin zaman, kita juga yang akan ketinggalan. Kalau dulu HP benar-benar nggak dimanfaatin, sekarang kan udah hampir setiap orang punya HP. Iya, malah setiap orang punya media sosial. Anak SD pun mungkin udah punya HP ya? Udah kan? Banyak. Jangan kan itu, Kak, adik saya umur 3 tahun itu udah bisa main HP. Aduh gila. Jadi buat teman-teman nih yang nggak bisa main HP, ayo dong kita belajar bareng-bareng main HP ya. Dan juga buat kamu nih yang nggak bisa main Instagram, belajar dong. Buat saling memberi informasi yang menarik buat
Andetolan dan juga buat aku nih. Dan buat kamu yang masih pengen ikutan gabung, request pertanyaan bareng Bang Rizwan, langsung aja di Instagram Tangerang Radio atau nanti ada line telepon di 0812 5934. Tapi nggak request lagu, iya. Jangan kemana-mana ya. Oke. 91 FM Tangerang Radio, satu suara untuk kearifan lokal. Dan ini sesi terakhir aku nih ngobrol bareng Bang Rizwan. Sekali lagi Bang Rizwan kira-kira punya misi tersendiri nggak sih tentang penaklukan masalah minat? Aku yang paling aku incar adalah minat, karena tadi Bang Rizwan sendiri udah bilang kalau misalkan anak-anak zaman sekarang itu laki-lakinya 20%, 70%-nya wanita yang minat gitu kan. Dan juga kayaknya laki-laki ini seharusnya punya gitu, basic kepramukaan tuh harus punya. Minimal tali temali lah, karena ya harus mengikat hati wanita kan harus pakai tali kan, ya kan. Bang Rizwan punya trik tersendiri nggak? Maksudnya dengan cara membuat manusia tunas kelapa ini, trik apa yang Bang Rizwan bakal lakuin buat menggait pramuka-pramuka muda? Yang paling kita pentingkan itu stigma terlebih dahulu, Kak. Karena kalau orang sudah memikirkan pramuka itu bakal seperti apa, itu insya Allah banyak minatnya. Jadi makanya kita pengen pemikiran orang-orang ke pramuka itu harus berubah dulu. Harus berubah ya. Soalnya rata-rata yang Bang Rizwan tahu dari pikiran jelek orang lain terhadap pramuka itu gimana nih, Bang? Pramuka itu cuma buat panas-panasan, nggak ngasilin apa-apa. Itu ya. Itu. Padahal gini, Kak, jelas banget pramuka adalah organisasi yang paling keren. Udah ada undang-undangnya. Yang bikin keren adalah ketika dapat selempang terus isinya bulat-bulat apa? Nah, TKK. Kan? Dulu temen aku melihara ayam buat dapetin TKK yang mencintai hewan. Beternak. Iya, beternak. Terus dia bilang kan, temenin gua, kan dulu aku sekolah di Bang Pasar kan, temenin gua ngapain? Beli ayam. Buat apa? Buat dapetin TKK katanya. Iya, ayo. Iya, makanya itu tadi yang saya bilang pramuka itu sebenarnya pelajaran hidup, Kak. Karena di sana kayak beternak kita dapat penghargaan. Ngebantuin orang tua kita juga dapat penghargaan. Jangankan itu, untuk tingkat siaga, ngeberesin kasur, Kak. Itu ada nilai tersendiri di pramukanya. Wah, gila, keren. Iya. Seharusnya nih ya orang tua lebih berpikir positif dan juga lebih mendukung seharusnya. Bukan masalah kepramukaannya yang salah, tapi kadang anaknya yang betul. Salah. Anaknya yang harus dibentuk gitu, bukan kepramukaannya. Pramukaannya udah benar-benar bagus, tapi lingkungan anaknya yang harus dibenerin lagi. Karena emang perangnya sama yang kayak gitu, Kak. Pengen berbuat baik tapi dibenturin sama yang kurang baik, itu agak susah banget, apalagi zaman sekarang. Anak di sekolahnya ada pramuka tapi dilarang. Ya. Nah, anaknya pengen keluar main dengan teman-temannya, entah itu nongkrong di tempat yang gak jelas, dibiarin. Betul. Itu dia yang salah menurut aku. Giliran balapan disetujuin, belajar, ya udah, marah-marahin. Nggak usah belajar, nggak penting belajar katanya kan. Iya. Udah kamu menjadi ini aja katanya, jadi bengkel papa aja. Ya mau gimana lagi ya, Bang. Tapi aku doakan semoga sukses buat manusia tunas kelapa dan juga buat Abang Rizwan dan juga Bang siapa? Maulana. Bang Maulana ini orangnya kayaknya pendiam gitu ya. Iya. Belakang layar. Nih Andetolan kalau mau follow Instagramnya juga ada tadi ya. Instagramnya nickname-nya tadi apa? @ngeduprak_mtk. Ngeduprak ya. Iya, ngeduprak. Hashtag @ngeduprak. Kamu cek dulu Instagramnya nih ya, @ngeduprak. Kamu lihat-lihat Instagramnya. Setelah itu jangan lupa juga mampir ke YouTube-nya Manusia Tunas Kelapa, karena di sini banyak edukasi yang menurut aku keren banget dan juga bisa memotivasi kamu semua untuk terus belajar tentang pramuka dan juga terus menggali ilmu-ilmu di dalam pramuka. Oke, Bang Rizwan ya. Bang Rizwan, terima kasih udah mampir ke sini. Semoga sukses terus dan juga panjang umurnya buat Bang Rizwan, Bang Ojan. Maul. Ojan. Bang Maul dan juga kelima rekannya, aku doakan semoga sukses terus. Kalau bisa ada sesuatu kita bisa bekerja sama bareng, ya kan, membangun mindset anak-anak tentang pramuka dan juga membangun mental anak-anak gitu. Dan sekali lagi terima kasih buat Andetolan semua. Ada kata-kata yang mau diucapkan buat Bang Rizwan? Yang penting kita bisa melaksanakan yang namanya
dasar dharma, terutama yang paling penting untuk sekarang itu suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah itu dia. Ih bener-bener suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Aku tidak seperti itu. Karena kita sering banget tuh di tongkrongan, Iya bener-bener. ngomongnya udah ngawur, Ngawur, udah bener. kebun binatang keluar semua. Nggak keluar kebun binatang, nggak ada casan aja. Weh casan gua kemana nih? Maafkan aku lah. Jadi buat teman-teman, ya dukung komunitas-komunitas yang ada di Kabupaten Tangerang. Salah satunya Manusia Tunas Kelapa dengan cara subscribe channel YouTube-nya dan juga jangan lupa follow Instagram-nya. Sekali lagi terima kasih Bang Rizwan dan juga tim Haditolan. Setelah ini aku akan balik lagi ngebahas informasi menarik buat kamu tentang COVID-19 dan juga lifestyle lainnya. Jadi jangan kemana-mana. Oke? Terus di Suara Komunitas sampai jam 8 malam.